Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita boleh bersama-sama lagi datang untuk menyembah Tuhan, menaikkan pujian syukur sebab kebaikan-kebaikan Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Sebab Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Engkau yang selalu baik dan selamanya Engkau baik. Suatu pagi hari kami datang dengan hati yang bersyukur, dengan mulut yang penuh dengan pujian pengagungan kepadamu. Sebab Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Ku menyembah dalam kudus hadiratmu, akhiri tata kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasa kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kebenaran terjadi di sini. Ku menyembah yang kudus hadiratmu, tata kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan
terjadi di sini. Ku yakin kau hari di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Senang jiwaku penuh dirimu. Sungguh besar kau Yesusku. Sejak hatiku menyembahmu, kau besar dan besar. Kau besar dan besar. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Telah besar terjadi di sini. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah, kami memuji. Haleluya. Ya Allah, aman baik. Hanya Engkau satu-satunya Allah yang ajaib. Allah yang dahsyat.
Kami menyembah, kami memuji, meninggikan nama kemuliaan. Terima kasih. Terima kasih. Kami sembah Kau, kami puji, kami memuliakan nama-Mu. Hanya Engkau yang layak dipuji, disembah. Hanya Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan, dan dimuliakan. Hanya Engkau dan tidak ada yang lain. Hanya Engkau, Yesus Tuhan, Bapa yang baik. Bapa baik. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Nama-Mu ajaib, nama-Mu berkuasa di bumi, di surga. Setiap lutut bertelut menyembah, setiap lidah mengaku Yesus Tuhan. Engkau satu-satunya, tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti-Mu. Hanya Engkau. Waktu kami mau terus tinggal di dalam-Mu,
menikmati kasih-Mu, menikmati kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus. Hanya Engkau, dan tidak ada yang lain selain Engkau. Kami bersyukur, kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Engkau Bapa yang mengasihi kami, Engkau Bapa yang peduli dengan hidup kami. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Engkau gembala yang baik bagi kami, Tuhan. Haleluya. Kau gembalaku, takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Sebab Kau sertaku, dalam-Mu damaiku dapat dalam-Mu. Siapkan cintaku dalam-Mu. Aku penuh dalam-Mu, Yesus. Kau gembalaku, takkan takut.
tak menunggu untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Sebab Kau sertaku. Amin, amin. Dalam-Mu damaiku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesusku, dalam-Mu damaiku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesusku. Sungguh hanya di dalam-Mu kami tenang, hanya di dalam-Mu kami tetap memiliki damai sejahtera. Sebab kami mau terus tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu di dalam kami, sehingga hati kami tetap tinggal tenang dalam segala keadaan. Sebab Engkau gembala yang baik. Pagi hari ini kami buka hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Ros. Apakah ada Ibu Ros? Ya Pak, pengen. Oke, silakan. Karena saya Ya, hari ini kita ada di Yunus 3. Saya bacakan. Niniwe bertobat dan diampuni. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Pergilah segera ke Niniwe, kota yang besar itu, dan serukanlah kepadanya pesan yang kufirmankan kepadamu. Yunus pun segera pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Tuhan. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Yunus mulai masuk ke dalam kota dan berjalan sepanjang hari. Ia berseru, 40 hari lagi Niniwe akan dijungkirbalikkan. Lalu orang Niniwe percaya kepada Allah. Mereka mengumumkan puasa. Dan semuanya, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah kabar itu sampai kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya. Ia menanggalkan jubahnya, menyelubungi dirinya dengan kain kabung, lalu duduk di abu. Atas perintah raja dan para pembesarnya disuruhkanlah di Niniwe maklumat ini. Manusia dan ternak, lembu dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput atau minum air.
Semuanya manusia dan ternak harus berselubungkan kain kabung dan berseru sekuat-kuatnya kepada Allah. Masing-masing harus berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat apa yang mereka lakukan, bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, menyesal Allah atas malapetaka yang akan dibuatnya terhadap mereka. Seperti yang telah disampaikannya, ia pun tidak jadi melakukannya. Amin. Jadi Yunus sesudah dimuntahkan oleh ikan besar, dia kembali menerima perintah dari Tuhan untuk ke Niniwe. Nah, kali ini Yunus taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Kalau di pasal yang ketiga ini yang bisa dipelajari adalah kerendahan hati Raja Niniwe ya. Jadi begitu mendengar peringatan dari Yunus, Raja ini langsung memerintahkan untuk berpuasa. Dari manusia sampai binatang. Semuanya dimintanya untuk berpuasa. Melunakkan hati Tuhan ya. Mana tahu Tuhan menyesal atas apa yang mau dihukumkannya. Dan ternyata benar bahwa Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Tuhan bisa dan tidak jadi melakukan apa yang mau awalnya Tuhan lakukan untuk memusnahkan kota Niniwe. Yunus mengapa awalnya tidak mau mentaati firman Tuhan menurut apa yang saya baca. Awalnya Yunus mungkin seperti kita manusia pada umumnya ya. Karena kota Niniwe adalah ibu kota Asyur kuno ya. Jadi mereka adalah musuh Israel. Jadi mengapa Yunus tidak mau mentaati firman Tuhan di pasal keempat ya. Sebenarnya kita bisa melihat bahwa kalau di pasal 4 ya yang ayat kedua, lalu ia berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, bukankah hal ini telah kukatakan ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkau Allah yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta menyesal atas malapetaka yang hendak didatangkannya. Sebenarnya kalau dari kita baca dari ayat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Yunus itu sebenarnya dia mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan tuh Tuhan yang apa ya? Yang pengasih lah ya. Jadi di Komsel saya sempat bilang sama Ibu Pichen, sebenarnya Yunus ini kayaknya sangat mengenal Tuhan. Jadi kata Ibu Pichen, iya saking mengenalnya dia itu kurang ajar. Jadi kayaknya benar ya, saking mengenal Tuhan dia apa ya bisa sampai tidak taat kepada Tuhan.
Karena dia tahu Tuhan tuh pada akhirnya pasti tidak melakukannya. Sedangkan kalau kita baca dari keseluruhan Yunus, Yunus tuh sebenarnya hatinya tuh berharap bahwa Tuhan, bencana yang Tuhan datangkan tuh dilakukan Tuhan. Dan karena dia mengenal Tuhan, dia tidak mau mentaati Tuhan. Itulah kurang ajarnya Yunus. Karena orang Asyur itu kan musuhnya Israel. Jadi Yunus tuh berharap bencana itu terjadi, tapi dia juga tahu bahwa Tuhan itu pengasih dan penyayang, pasti tidak jadi melakukannya. Sehingga Yunus itu tidak mau melakukan kehendak Tuhan. Nah, itu yang saya dapat dari poin Yunus yang bisa kita pelajari ya. Jangan kadang kita mengenal Tuhan, kita tahu Tuhan itu baik, pengasih, penyayang, dan kita kadang sengaja melakukan hal-hal yang tidak disukai Tuhan. Karena kita tahu pada akhirnya kita bisa datang minta ampun sama Tuhan, dan Tuhan pasti mengampuni kita. Kadang itu kurang ajarnya kita lah, tapi tidak semua. Ya, saya yakin tidak semua, ada yang taat sepenuhnya. Tapi memang ada yang nakal gitu. Poin pertama ya. Dan poin yang kedua yang bisa kita pelajari yaitu dari Raja Niniwe. Mau dengan rendah hati ketika ditegur, langsung bertobat. Langsung berespon dengan benar. Nah, itu 2 poin yang saya dapat. Saya kembalikan sama Pak Heri untuk menambahkannya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Ibu Ros. Jadi pagi hari ini kita masih belajar dari kitab Yunus pasal yang ketiga dengan perikop pertobatan Niniwe. Jadi sekali lagi seperti yang terakhir tadi dari Ibu Ros sampaikan dari sisi Raja Niniwe, ya kita belajar supaya hati kita ini juga lembut, rendah hati, supaya ketika kita ditegur, itu kita memiliki respon untuk cepat bertobat. Sehingga apa yang tadinya dirancangkan itu dalam artian seperti ini. Kan memang kita ini hidup di dalam hukum sebab akibat. Setiap pelanggaran ya pasti akan mengalami penghakiman, penghukuman, atau pendisiplinan. Tapi apa yang ditetapkan adalah pengampunan. Dan itu sesuatu yang ya wajar. Tapi seperti yang Ibu Ros tadi katakan kan, sebenarnya pada dasarnya si Yunus maunya Niniwe itu dimusnahkan karena itu musuh dari bangsa Israel. Nah, tapi sekali lagi dari sisi raja, ya mari kita belajar ketika Tuhan mengingatkan kita, Tuhan menegur kita, mulai dari teguran yang lembut, nasihat yang pelan, biarlah hati kita ini segera bertobat. Karena kan memang Tuhan itu memberikan kepada manusia itu free will, itu hak yang istimewa, karena hanya diberikan kepada yang namanya manusia. Kehendak bebas. Bisa menetapkan keputusan, mau mentaati Tuhan atau tidak. Walaupun sekali lagi, hukum sebab akibatnya itu satu paket. Kalau tidak taat, ya otomatis kena hukuman. Tapi ketika taat, ya mendapatkan reward. Nah, jadi sekali lagi keputusan ada di tangan kita terhadap firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kita. Tapi tentunya mari miliki sikap hati seperti Raja Niniwe. Kan jelas seperti yang Ibu Ros tadi katakan, Niniwe ini kan ibu kota kerajaan Asyur
yang sebenarnya notabene-nya bukan penyembah Allah Yahweh ini, bukan penyembah Allah pencipta langit dan bumi, Allah Israel, tapi mereka menyembah kepada Allah-Allah lain. Tapi ketika Yunus datang kepada mereka, perkataan Yunus itu benar-benar disertai itu bisa dirasakan oleh Raja Niniwe. Nah, begitu juga dengan kita. Kalau rendah hati, kita ini bisa peka dengar. Orang ini ngomong ini memang karena Tuhan pakai dia, atau memang orang ini hanya karena nggak suka dengan kita. Itu contoh Bapak Ibu ya. Kita bisa feel, kita bisa rasa. Gitu. Karena tentu setiap perkataan yang disertai dengan kuasa Tuhan itu berbeda dengan perkataan yang disertai dengan rasa marah. Walaupun dalam konteks ini kan Yunusnya sendiri kan pada dasarnya nggak mau. Tapi karena intervensi Tuhan yang luar biasa, makanya Tuhan tetap sertai perkataan firman-Nya. Dan ketika Raja Niniwe mendengar perkataan Tuhan yang disampaikan lewat mulut Yunus, makanya Raja Niniwe segera bertobat, bahkan karena dia sebagai pemimpin pada pengambil keputusan, dia bisa memerintahkan seluruh rakyatnya, bahkan sampai seluruh binatang yang ada untuk melakukan puasa. Nah, jadi ini yang mari kita praktek dalam hidup kita. Seperti firman Tuhan yang berkali-kali beberapa minggu ini saya sampaikan, apabila pada hari ini kau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Sebab itu mari terus jaga hati kita, supaya hati kita ini tetap lemah lembut dan rendah hati, supaya kita ini mudah diajar dan mudah dibentuk. Nah, tentu dari sisi Yunus, kita juga belajar jangan sampai dipaksa dalam tanda kutip oleh tangan kuasa Tuhan baru kita bergerak. Nah, apalagi hari-hari ini sesuai dengan tema kita adalah bertindak sesuai dengan isi hati Bapa. Tentu seperti yang saya sampaikan terakhir di khotbah saya, bertindak sesuai dengan isi hati Bapa itu tentu secara personal kita melakukan firman Tuhan. Karena Tuhan mau ketika kita menerima anugerah keselamatan secara pribadi, ketika mengaku di mulut, percaya di hati bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka Tuhan mau, Bapa mau kita ini tinggal dalam pekerjaan baik yang Bapa sediakan. Itu adalah kehendak. Dan mari kita rendah hati, lemah lembut, taat kepada firman Tuhan, melakukan kehendak Bapa. Nah, begitu juga ketika Tuhan juga mengutus kita, mengingatkan kita pada satu nama, pada satu pribadi, pada satu wajah, untuk kita pergi datang kepada mereka, maka mari miliki hati yang taat. Bahkan sekalipun mungkin seperti situasi Yunus, orang yang Tuhan ingatkan untuk kita kunjung itu orang yang mungkin nggak sampai jadi musuh, tapi minimal dia nyebelin kita. Bahkan mungkin kita pikir beberapa waktu yang lalu kita pernah ngomong tapi ditolak, diperlakukan nggak nggak seperti apa yang kita harap, sehingga ada rasa jengkel, dongkol, apalagi marah. Nah, tapi kita mau belajar untuk taat ketika Tuhan menyuruh. Jadi, mari hari ini poinnya adalah jaga hati, taat kepada Tuhan, apapun yang Tuhan perintahkan. Walaupun sekali lagi, ketika kita tahu kalau orang yang kita sampaikan itu bertobat, seharusnya lah kita senang, berbahagia. Karena firman Tuhan katakan ketika satu orang bertobat, maka ribuan malaikat di surga itu bersuka cita. Ya gimana malaikat nggak bersuka cita? Bahwa apa yang Yesus lakukan
dengan mengorbankan dirinya di kayu salib, mencurahkan darahnya untuk menebus dosa manusia, menghapus dosa manusia, menebus hidup manusia yang berdosa, itu mencapai tujuannya, yaitu orang percaya kepadanya. Ya harus bersuka cita dong. Dan kalau Tuhan bersuka cita, malaikat bersuka cita, masa kita nggak bersuka cita? Jadi mari hari ini, poinnya adalah yang saya dapat dari apa yang Ibu Ros tadi sampaikan, mari kita jaga hati kita untuk kita taat kepada apa yang Tuhan mau. Dan ketika firman Tuhan datang kepada kita, miliki respon hati yang benar untuk segera bertobat, kalau itu adalah sebuah peringatan nasihat. Kalau itu adalah arahan, taat segera ikuti apa yang Tuhan mau. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan. Terima kasih untuk Ibu Ros. Silakan Bapak Ibu, jika Bapak Ibu mendapatkan sesuatu dari pasal 3 ini yang mau dibagikan. Juga kita berdoa pagi hari ini untuk Pak Ahyong, jam 6 pagi ini akan ada tindakan bypass. Oke, kalau tidak ada, saya serahkan kembali kepada Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa kita. Silakan Pak Antonius, nanti tutup sama Ibu Ros. Ya, mari kita bersatu dalam doa, Bapak Ibu. Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan buat hari ini penyertaan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Engkau teramat baik dan teramat baik bagi setiap kami pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Bapak, kalau hari ini kami bisa mendengarkan firman-Mu lagi, kami mau belajar terus Tuhan untuk taat dan selalu melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Bapa, bahkan juga kami berdoa Tuhan buat setiap kami agar kami selalu taat dimanapun kami Tuhan, untuk suruh kami untuk memberitakan kebenaran firman-Mu sebagai saksi-Mu ya Tuhan. Bapak, pada pagi hari ini juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami ini, buat Pak Presiden, Wakil Presiden, bahkan segala jajaran-jajarannya juga Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, TNI Polri Tuhan, menterinya semuanya Tuhan yang memberkati sertai Tuhan buat setiap pemimpin-pemimpin yang Tuhan pilih untuk bangsa kami ini ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus, biarlah bangsa Indonesia kami ini ada kedamaian, ada pertumbuhan ekonomi yang baik ya Tuhan Yesus, bahkan segala ekonomi Tuhan biarlah mendatangkan yang baik semuanya, biarlah setiap apa yang diprogram-programkan dalam setiap pemerintahan Tuhan yang memberkati sertai semuanya ya Tuhan. Biar ada kestabilan di dalam negeri kami ini ya Tuhan Yesus. Maka kami berdoa juga Tuhan Yesus buat setiap pemimpin-pemimpin kami yang Tuhan percayakan juga di Pelita Community. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu juga Tuhan. Biarlah Tuhan yang bercampur tangan dalam setiap mereka ya Tuhan. Terlebih Tuhan Yesus buat Pak Ayong, kalau nanti atau hari ini Tuhan mau berobat Tuhan Yesus, dilihat segala sakitnya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah semuanya berjalan dengan baik, biarlah semuanya itu mendatangkan yang baik semuanya Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu bagi Pak Ayong ada terus ya Tuhan. Kami percaya juga Tuhan Engkau selalu melindungi dan memberkati dan memberikan hikmat kepada setiap pegawai-pegawainya, bahkan pun buat dokter-dokter yang menangani ya Tuhan Yesus, bahkan buat keluarganya, kuatkan dan teguhkan juga mereka ya Tuhan. Bahkan juga kami berdoa ya Tuhan Yesus buat Lause Dorcas, Tuhan juga yang memberkati terus, doakan biarlah Tuhan menyertai setiap hidupnya Tuhan, hari-harinya, bahkan juga keadaannya ya Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang bercampur tangan Tuhan untuk setiap penyakit yang dialami Lause Dorcas. Kami percaya mujizat-Mu nyata di dalam setiap mereka ya Tuhan. Bahkan kami berdoa juga Tuhan kesehatan Pak Ongkong Wijaya ya Tuhan Yesus, Tuhan juga yang memberkati sertai Tuhan segala sakit yang dialami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan yang memulihkan semua setiap mereka. Bahkan setiap jemaat-jemaat juga Tuhan Yesus yang ada di Pelita Community, tidak kami sebut satu persatu Tuhan, apapun sakit penyakit mereka juga Tuhan, Tuhan yang sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa juga Tuhan Yesus buat Pelita Community yang Tuhan percayakan dimanapun berada hari ini,
Tuhan juga sertai berkati setiap mereka ya Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan buat hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan, biarlah mereka tetap teguh untuk mengandalkan Engkau ya Tuhan Yesus. Bahkan juga kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah setiap jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan buat di cabang-cabang yang berada di Pelita Community hari ini Tuhan, Tuhan yang memberkati semuanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Bahkan kami serahkan terus ke dalam tangan-Mu Tuhan setiap jemaat-jemaat yang ada di Pelita Community, mau yang ada di pusat, bahkan pun yang ada di cabang-cabang, Tuhan berkati. Bahkan juga anak-anaknya Tuhan, Tuhan juga yang memberkati ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Bahkan kami berdoa juga Tuhan Yesus buat setiap sekarang ini yang diperjalankan untuk SD ya Tuhan, SMP ya Tuhan Yesus, yang Tuhan percayakan di Pelita Community Tuhan, kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah pembangunan ini berjalan dengan baik, bahkan dana-dananya Tuhan cukupkan semuanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Bahkan kami serahkan juga dalam hari ini Tuhan segala aspek kehidupan kami yang kami ada di dalam grup ini Tuhan, yang ikut Deo. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang menyertai, Engkau yang melindungi kami Tuhan di sepanjang hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari Bapak Ibu kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan kami bersyukur buat hari ini, buat setiap firman yang kami renungkan. Kami minta Tuhan, berikan kami telinga seorang murid untuk peka mendengarkan suara-Mu Tuhan, dan hati yang selalu cepat Tuhan, mau bertobat Tuhan, dan taat mendengarkan perintah-Mu. Ajar setiap kami Tuhan, semakin ke depan kami semakin baik, kami semakin dekat dengan Engkau, dan kami semakin taat kepada Engkau. Terima kasih buat firman hari ini ya Bapa. Kami juga serahkan Tuhan, apapun yang kami kerjakan hari ini, semua perbuatan tangan kami ya Bapa, biar Tuhan berkati. Kemanapun kami melangkah, Tuhan sertai kami, supaya kami bisa menjadi terang dan garam dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.